kok gitu kak, kalau ketemu sama saya kok senyum ya. Nah, saya tanya, lah kamu gimana kemarin? Oh iya, kemarin saya membaca, merapalkan mantra saya itu untuk, saya tidak sengaja melihat gadis itu. Untung yang terkena gadis. Kalau nenek-nenek dikejar nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kangki akan membahas tentang ilmu agak agak malu ini mah bahasanya. Ilmu pengasihan. Orang biasa ada yang nyebut ilmu pelet. Apakah Kangki punya ilmu pelet? Saya akan cerita gini. Ilmu pengasihan itu banyak ya. Pengasihan agar mendapat perhatian dari atasannya ya. Agar usahanya lancar karena disukai orang. Nah, itu juga pengasihan. Nah, kalau ilmu pelet itu ilmu pengasihan agar dikasih atau lawan jenis ada ketertarikan. Nah, seperti itu. Ilmu pelet ya, ilmu pengasihan. Nah, ini ada pengalaman saya. Bukan saya punya ilmu pengasihan. Maaf. Jadi pada orang-orang yang sekarang umurnya di atas 55 tahun ya. Nah, itu seumuran saya ya. Adik kakak saya ya. Itu yang tinggal di desa-desa, di kampung-kampung pasti tahu udah dengan ilmu pengasihan ini. Jadi ada cerita, saya dulu kan ikut bela diri ya, karate, silat, tenaga dalam. Dan berguru pada banyak guru ya. Guru-guru yang jawen gitu ya. Nah, saya punya teman, ya ini ceritanya, saya punya teman yang dikasih ilmu pengasihan. Nah, ini semacam ilmu pelet karena untuk memikat lawan jenis ya. Nah, teman saya ini memberitahu pada saya dapat ilmu dari guru saya, ini mantranya. Nah, saya dikasih mantra. Jadi kalau menurunkan ilmu cara Jawa kejawen itu tidak dicatat ya. Jadi suruh diam, dibacakan, gurunya membaca sampai 3 kali, pelan-pelan sampai 3 kali. Orang yang diberi ilmu itu harus sudah tahu mantranya bagaimana. Nah, teman saya itu juga ngasih ke saya. Tapi karena teman ya udahlah kamu aja dulu, kalau sukses nanti baru saya ikut, saya bilang gitu. Nah, teman saya itu karena dikasih ilmu itu kan dia harus melakukan sesuatu sebagai apa itu, kalau dulu bilangnya sebagai jual beli. Jadi kalau mempunyai ilmu itu harus puasa, harus ngebleng, harus mutih, harus apa semedi atau harus membeli sesuatu kepada fakir miskin, bisa juga seperti itu. Nah itu punya mantra itu dia selalu dimantrakan, diulang itu kan. Dia belum berpuasa, kalau dia pakai puasa katakanlah seperti itu caranya ya. Dia sudah diingat, diulang-ulang biar nggak hilang dari ingatannya gitu ya. Nah, suatu ketika pada saat saya boncengkan pakai motor ya, kan teman baik. Nah, dia itu merapalkan mantranya dan melihat seorang gadis. Padahal dia belum puasa, belum apalah yang untuk mengganti ilmunya itu ya. Cara syaratnya. Nah, melihat seorang gadis, nah tatapan mata, ternyata gadis itu terkena ilmu pengasihannya itu ya. Nah, besoknya lagi begitu saya boncengin, ditungguin sama gadisnya itu. Kayak begitu lewat teman saya, gadisnya tersenyum. Kejadian seperti itu. Jadi sampai teman saya bertanya, loh, kok gitu kak, kalau ketemu sama saya kok senyum ya? Nah, saya tanya, lah kamu gimana kemarin? Oh iya, kemarin saya membaca, merapalkan mantra saya itu untuk, saya tidak sengaja melihat gadis itu. Untung yang terkena gadis. Kalau nenek-nenek dikejar nenek-nenek. Gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi
Di dunia yang lain ada yang pengasihan itu baik kepada untuk atasan, untuk teman, untuk cewek, untuk cowok. Nah, itu ada yang dengan cara membaca surah Yusuf. Menurut saya juga kurang bagus, saya nggak setuju. Terserah yang lain. Ada dengan baca Al-Fatihah berapa kali. Jadi kalau naksir seseorang dibacain apa dengan niat begitu. Nah, itulah dunia ini ya. Jadi cerita pengasihan. Kalau ilmu pelet, saya dulu pernah dengar di radio zaman saya kecil itu, ilmu pelet itu mini pelet dengan demang siapa itu. Mini pelet itu kalau menyukai laki-laki dengan ilmunya itu untuk mendapat laki-laki itu, kemudian untuk mendapatkan harta bendanya. Jadi makanya sekarang orang, oh ilmu pelet tuh gitu, dipelet guys, wah kok pelet. Tapi pelet itu tidak hanya laki-laki terhadap perempuan, tetapi bisa jadi perempuan terhadap laki-laki gitu ya. Itu ilmu pelet ya. Ilmu apa lagi ya? Ya itu ilmu pelet, pengasihan. Jadi pengasihan itu yang saya terima dari teman itu ada yang memberi ya, ada yang memberi ilmu pengasihan dari ayat Al-Quran, tapi ada beberapa plesetannya. Jadi membaca itu ya Allah gini salah satu ya, aku matek ajiku si titik terus disebutkan di situ, apabila ini melihat aku bla 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 akan terbitlah rasa kasih dan bla 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 seperti itu. Nah, saking kasane Allah ada seperti itu. Jadi itu saya beberapa, karena pertemanan saya banyak temannya, saya diberi ilmu seperti bahkan ilmu menghilang, ilmu anti macam-macam itu dari teman-teman ya di pertemanan. Dan misalnya saya juga ada guru, ada ikut seperti itu. Nah, termasuk saya juga punya guru ilmu apa itu anti racun ya, sepatu ular. Dulu zaman muda. Tapi ilmu saya itu sudah saya tidak. Saya pakai, saya sudah insaf bahwa itu salah. Karena sesuatu yang niatnya untuk sombong, niatnya untuk lebih dari yang lain dengan apa itu tidak sesuatu yang wajar, saya yakin itu sebuah kesalahan. Jadi semua itu sudah saya buang dengan cara ruqyah, dengan cara hal yang lain, dan saya sekarang hanya bersandar pada Tuhan. Itu ilmu pelet ya, ada ilmu pelet. Tetapi menurut saya ilmu pelet yang boleh itu bagaimana? Ilmu pelet yang boleh itu kalau seseorang itu jujur ya, seorang jujur, rajin, disiplin. Nah itu juga ilmu pelet tetapi boleh. Jadi kalau orang jujur, rajin itu akan dicintai banyak orang ya. Kemudian apalagi orangnya jujur, rajin, ganteng, kaya. Ada banyak mobil Toyota. Ilmu pelet Jepang katanya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi ilmu yang diperbolehkan. Nah, itu apa itu sifat rajin, disiplin, jujur. Nah, itu tentu saja ilmu yang bagus. Ada juga yang memakai susuk. Saya punya teman tuh dulu, jadi karena lulus, saya nggak lulus dari tenaga dalam, kemudian memiliki beberapa guru, dia akhirnya menjadi dukun. Nah, bukan ya kiai lah ya, karena dia tidak dianggap sebagai dukun. Nah, dia banyak menolong wanita-wanita yang sudah insaf, yang pasang susuk, dia ambil susuknya, ada susuk macam-macam emas dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi teman saya itu sekarang udah meninggal. Jadi ternyata di dunia mistik, di dunia perdukunan itu juga jahat. Ada persaingan, jadi ada saling tantang menantang. Jadi kalau dia laris, ya, teman saya itu laris, dipukul teman dari jarak jauh atau diserang, diguna-guna. Jadi hidup sewajarnya saja ya. Nah begitu teman-teman, tentang ilmu pengasihan ya. Pengasihan yang baik adalah mempunyai sifat jujur, rajin, disiplin. Nah, tetapi yang punya pengasihan dan ilmu pengasihan itu mempunyai khasiat ya, benar-benar menjadi dikasih orang banyak. Nah, itu kadang-kadang
dimusuhin banyak orang yang lain karena dia sukses dimusuhin itu. Jadi memang ada di dunia itu ada orang yang senang, ada yang orang tidak senang. Sebaik apapun Nabi Muhammad juga ada yang tidak senang. Jokowi mungkin banyak kebaikan, ada juga jelekan, namanya manusia. Kalau sudah tidak senang ya memusuhinya seperti itu. Bahan Tuhan sekalipun ada yang kecewa terhadap Tuhan itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu teman-teman suaraku semua, semoga ini bermanfaat. Ini semoga menjadi bahan renungan. Ini bukan yang saya ucapkan, ini bukan pelajaran agama. Saya hanya menceritakan tentang kehidupan bermasyarakat sebaiknya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.